itu. Nah, ini ciri khas seperti ini yang ternyata unik. Jadi kalau robek seperti ini, ya ini yang saya expose. Bukan saya sembunyikan, justru ini yang saya expose. Kenapa? Karena saya yakin cacat seperti ini di seluruh dunia hanya ada satu ini. Makanya ada orang Kanada yang datang ke tempat saya bilang bahwa I'm so proud of this. I'm the only one, not in Indonesia, who have this, but in the world. Itu yang menjadi wow. Kemudian untuk pemasarannya saya pure pakai Instagram. Saya maksimalkan seperti itu. Bapak, Ibu tahu bahwa saya menyadari dan saya tahu bahwa produk saya ini masuk kategori fashion. Itu waktu ada acaranya Bcraft. Waktu itu kan untuk ikut acara Bcraft kita disuruh bawa produk kita masing-masing. Nah, dari produk masing-masing itu saya ditanya, bawa apa Pak? Saya bawa kerajinan kulit. Begitu saya tunjukkan, waktu itu saya ada bawa backpack. Terus di situ saya dijelaskan, ini kalau misalnya ini sudah bukan masuk kategori kerajinan, ini sudah masuk fashion. Sesuatu yang menempel di badan adalah masuk kategori fashion. Akhirnya di Instagram hashtagnya saya ganti berkaitan dengan fashion. Nah, memang perjalanannya untuk artisan ini kan karena segmented, kita nggak bisa memaksakan orang untuk bisa menyenangi produk kita. Katakanlah kalau misalnya orang suka produk kulit, tetapi kategorinya itu akan dipersempit lagi, dipilah lagi. Kategori kulit yang bagaimana? Mungkin kulit fosil yang rapi seperti itu. Nah, saya punya segmen lagi, dipilah lagi. Yang nggak beraturan, yang seperti ini, yang handmade. Akhirnya saya harus mengklasifikasikan kelas saya, segmen saya menjadi menyempit. Tetapi ketika menyempit itu tidak terjamah, itu peluang saya. Akhirnya sampai sekarang produk-produk saya sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, Bali, Jakarta, Medan, kemudian Tanjung Pinang, Batam, Jogja, bahkan Jogja ada yang beli produk saya, dan beberapa kota di Indonesia. Bahkan produk saya sudah sampai ke 8 negara, bukan dibawa oleh TKI atau TKW ke sana, tetapi pure orang asing yang beli di galeri saya atau saya kirim ke sana, ke US, UK, Australia, Belanda, Jerman, South Korea, kemudian Malaysia. Nah, ketika ada pertumbuhan bahwa produk saya mulai dikenal, itu ada yang tanya seperti ini, Pak, galerinya di mana? Saya belum punya galeri, karena kan kebanyakan online. Nah, begitu ada yang tanya, ini satu peringatan juga buat saya, satu signal buat saya. Wah, kalau ini sudah menamakan galeri, berarti ada kepercayaan orang-orang sudah sampai sana, bahwa produk saya ini ternyata sudah mulai bertumbuh. Akhirnya saya meniru dengan produk teman-teman yang saya di Eropa itu, jadi saya bikin home gallery di rumah saya. Di lantai 2 ini workshopnya di situ, galerinya kecilnya di situ, jadi ada orang yang masuk ke situ juga bisa melihat prosesnya, tetapi by appointment. Saya nggak mau orang-orang yang datang ke situ hanya ingin melihat mengacak-ngacak, saya nggak mau. Tetapi yang datang ke situ adalah by appointment, setidaknya ada ketertarikan dengan kulit. Jadi walaupun saya tidak mengharapkan mereka beli, tetapi setidaknya kalau misalnya mereka datang di sana, ada signal yang menyatukan kita untuk percakapan, untuk komunikasi. Makanya saya punya quote tersendiri ini gini, if you an artisan, you have to find another artisan, because they know the topic. Kan saya lihat beberapa orang, teman-teman saya ketika saya disuruh memberikan saran atau ide sama teman-teman itu, biasanya kalau eco-print ataupun mungkin batik, itu biasanya hanya ditumpuk di rumahnya, walaupun itu di sini hanya stok, ya displaynya gimana? Orangnya langsung baru sibuk mengeluarkan di sini gini. Jangan dipamerkan. Minim kalau misalnya itu bikinlah yang artistik kayak mannequin mungkin sudah terlalu umum, bikin dari apa gitu ya. Nah, di situ atau bikin tangga di situ harus ada minim kayak corner display, ya, corner display yang menampilkan bahwa produk Anda ini benar-benar Anda display, ini dijual gitu loh. Akhirnya memang di atas itu gimana caranya saya mengatur ini, saya bahkan kalau misalnya sekali waktu saya jenuh, saya hanya
displaynya ini saya putar, saya taruh di sana, ini saya taruh di sini, gini-gini. Supaya benar-benar ada sesuatu yang fresh. Orang datang bukan hanya melihat display yang hanya ditumpuk di etalase atau di apa gitu, punya etalase, tetapi di situ hanya tumpukan, kan sayang. Gimana caranya di display walaupun mungkin hanya punya corner seperti ini, tetapi tampilkan bahwa that's my store. Itu adalah toko saya gitu loh. Nah, itu juga meningkatkan kelas kita gitu loh. Jadi kalau waktu saya ditanya di mana galerinya, saya nggak mungkin hanya pasang 5 dompet yang seperti ini. Gimana caranya? Akhirnya saya produktif, saya bikin gimana. Nggak harus beli. Kayu ini saya manfaatkan untuk pajang gelang-gelang. Saya punya display ini dari apa? Sarang burung. Saya nemu pas dari pohon, ada jatuh di situ. Kelihatan di sini. Akhirnya saya bersihkan dari semutnya. Itu jadi display artistik juga. Gitu loh. Jadi bikin kayu-kayu kalau seperti ini, bikin sendiri apapun kondisinya. Saya bukan tukang, tetapi gimana caranya akhirnya menjadi display yang kelihatannya eye catching. Ya. Dulu awal-awal memang nekat sekali, bukan hanya sekedar waktu itu memang yang saya pingin pakai karena saya tahu bahwa produk fashion ini harus ditampilkan. Akhirnya saya pakai keponakan saya, teman-teman saya. Akhirnya kan mereka sibuk nggak jadi. Akhirnya ada satu teman yang berinisiatif, kenapa nggak sampean naik, kenapa nggak masnya aja yang pakai seperti itu. Ini sekalian jadi ikoniknya. Ternyata benar, pertama kali saya di challenge itu, saya suruh memperagakan nyebrang. Ada foto saya di situ nyebrang di zebra cross. Dia fotografernya teman saya ini dari sisi yang lain. Itu pertama kali saya. Jadi diklaksoni dari itu karena di lampu merah ya. Bahkan kebanyakan karena saya main online di Instagram. Biasanya kalau misalnya ada pembeli dari Medan seperti yang tadi saya bilang dari Bandung, itu mereka biasanya pengen video call, memastikan bahwa itu adalah saya. Begitu video call nampak wajah saya, oh gitu. Artinya kan bukan karena apa, tetapi mereka sudah ada kepercayaan, keyakinan bahwa yang difoto ini adalah ownernya. Jadi sekarang identik ESR adalah ini adalah ESR. Intinya gini, produk saya ini tahu bahwa segmennya kemana. Dalam artian kalau harga sudah menyangkut jutaan, ini mustahil juga untuk kalangan mahasiswa. Jadi saya mungkin nggak akan pakai anak-anak mahasiswa untuk menjadi model saya. Kecuali kalau misalnya memang pas anak-anak muda dalam fashion show. Itu lain lagi karena mereka punya konsep dari desainer bajunya yang hanya memakai produk saya sebagai sponsor untuk dipakai seperti itu. Akhirnya kita seperti tadi saya katakan bahwa ketika saya pajang hanya gelang, hanya tas saya taruh di situ nggak ada. Mereka paling yang nge-like cuma 30, 25 atau berapa aja. Seperti itu. Tetapi ketika diperagakan, ternyata dari situ orang tahu. Ini jatuhnya kalau dipakai seperti ini. Akhirnya orang akan bermain dengan imajinasinya. Wah, kalau saya punya tas itu, nanti saya pakai baju ini akan, matching ini dengan tas itu. Itu yang akan terus menarik imajinasi oleh seseorang, orang yang melihat tersebut untuk tahu jatuhnya ini kalau dipakai seperti apa. Oh, ini kalau misalnya saya pakai tas ini juga akan mirip, saya akan pakai baju seperti ini. Juga bermain dengan imajinasinya. Dari sekian lama 6 tahun saya memainkan Instagram saya ini nggak terlalu banyak, cuma 6 ribuan follower. Tetapi terbangun secara organik. Dalam artian ketika ada produk baru, kemudian kita nggak boleh egois. Kita mau di-like orang, kita mau dilihat orang, tetapi kita nggak melihat yang lain. Akhirnya organik ini dalam artian ada mutual, ada feedback. Ketika ada orang merespon bahwa bagus tasnya, walaupun mungkin jangan beranggapan dulu dengan pembeli sampai ke mereka beli, tetapi sudah ada respon itu udah bagus sekali. Bahkan kalau misalnya, dari sekian produk yang saya peragakan dengan saya sendiri sebagai modelnya yang nekat ini, itu 80% sold dari situ. Bahkan ini yang saya peragakan kemarin karena waktu jalan-jalan di Sanur dengan adik saya difoto hanya pakai ini, itu di komentar sudah ada. Gitu loh. Wah, naksir untuk sling bag-nya, untuk waist bag-nya, seperti itu. Kalau jangan dulu sampai kita mengarah pada terbeli.
Biarkan mereka menghargai sebatas mereka mau menghargai itu. Betul, mengapresiasi aja. Tetapi kembali kepada kita dulu. Kita dulu yang harus cinta produk kita. Gitu kan? Itu dulu. Jadi ketika ini selesai karena kita dalam prosesnya kita tahu, kita dululah yang menghargai produk kita. Wah, ini keren, ini jelas. Wah, saya puas dengan hasil ini. Itu hati kita. Nanti akan tersampai dengan kepuasan itu nyampe ke orang lain itu dengan proses yang banyak sekali berliku-liku. Ada yang udah mau beli gini ternyata nggak jadi dikembalikan. Ternyata ini bukan dia, gitu. Akhirnya ketemu lagi ada orang yang datang ke situ membeli ini. Kadang sudah memilih di sini di Instagram, saya pengen ini Mas Hendri. Udah, saya ambil aja ke galerinya. Begitu nyampe galeri, dia milih ini yang dilihat pertama itu nggak jadi dibeli. Ini story yang lucu sekali, yang banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Makanya saya tadi bilang mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Ngobrol tentang apa aja juga akhirnya juga goal seperti ini. Kita jangan hanya asal ikut, wah di sana ada acara apa, di sana ada acara hanya hura-hura. Saya nggak seperti itu. Saya akan mulai memilih. Di sana hanya untuk menampilkan produk hura-hura tetapi nggak ada yang menyentuh atau mungkin hanya disentuh dan dikembalikan. Itu akan mengotori produk kita. Saya nggak mau seperti itu. Akhirnya saya memilih bazar yang seperti apa, pameran yang seperti apa yang harus saya pilih. Akhirnya waktu itu bulan ada orang Kanada itu mau kembali ke Kanada, dia buka rumahnya, open house di rumahnya. Dia hubungi saya, dia ngumpulkan 3 artisan di situ. Ada yang artisan bukan sulam tapi kayak jahitan yang bukan jahitan gini tetapi yang sulam seperti itu terus satu lagi lupa keramik kalau nggak salah. 3 orang ini saya dihubungi cuma gini, ini daripada saya mengundang tamu-tamu saya, mereka hanya duduk kemudian ngobrol makan pulang, apakah kalau misalnya bersedia akan saya sediakan tempat untuk mereka bisa lihat-lihat produk. Akhirnya disediakan meja, Mas, di situ. Disediakan meja, saya display di situ. Mulai jam 6 ngobrol-ngobrol, dalam waktu kurang dari 3 jam, 10 juta udah laku dari produk kecil, gelang, dompet, dan lain sebagainya. Ada 1 tas yang terjual. Tetapi hanya dalam waktu yang amat singkat untuk mencapai 10 juta dapat. Atau ada pengalaman juga teman artisan yang mungkin saya cerita sama Mas Arif atau belum. Ada teman artisan ini yang dia bikin quilting dari perca-perca kain. Nah, waktu itu dia dihubungi dinas, bikin perca-perca itu, bikin dompet, bikin tas semacamnya gitu. Akhirnya dia ini di Singosari dihubungi orang dinas, Bu, ini akan ada kunjungan dari ibu-ibu dinas dari Kalimantan atau berapa bis gitu. Akhirnya ibu-ibu ini karena keterbatasan tenaganya membudidayakan orang-orang di kampung. Akhirnya menyewa tempat di kelurahan itu dipakai untuk itu displaynya. Benar yang datang itu berapa bis, 200 orang kalau nggak salah. Wah, pakaiannya kan udah kelihatan ibu-ibu dinas gitu. Mereka lihat hanya pegang-pegang tas lagi, taruh. Kok bisa ya ini harus dari kain bekas kok. Harganya mahal ditaruh. Akhirnya dari 200 orang itu hanya beli dompet kecil katanya. Seperti itu. Dia sudah memanggil teman-temannya dari tetangganya seperti itu. Di pelajaran itu yang beliau sampaikan ke saya, akhirnya saya belajar bahwa itu bukan kelas saya. 2 minggu setelah itu ada anak cewek-cewek 2 masih muda, pakai sandal jepit, pakai tasnya kain gitu, terus celananya yang batik seperti itu. 2 orang itu ngobrol-ngobrol sama ibunya. Pakai sandal jepit, Mas, bukan yang dandanan yang seperti itu. Lihat-lihat, milih-milih. Akhirnya dalam waktu 1 hari 15 juta dikeluarkan. Itulah kelasnya, itulah segmennya dari ibu itu. Saya belajar dari situ juga. Cita-cita saya adalah menjadi hunted product. Karena ini adalah very limited, hanya ada 1. Saya ingin menjadi produk yang diburu, menjadi sebuah koleksi dari orang-orang yang memang benar-benar menyenangi produk saya.